bisa banyak latihan. Setelah mata kuliah legal drafting ini, saya harapkan teman-teman bisa belajar lagi. Ya, jangan mau dikalahin sama orang hukum gitu. Orang hukum juga belum tentu ngerti tentang bahasanya gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian harus bisa dan mampu untuk membuat itu ya. Baik. Kita lihat Cika dulu deh. Cika udah siap belum? Mohon yang lainnya kalau nanti sudah presentasi, ada yang presentasi, yang lainnya di mute atau dimatikan suaranya ya. Oke, Cika, udah siap, Cika? Masih nyalain laptop, Pak. Oh, oke. Udah. Bisa untuk share screen? Enggak, soalnya ininya di laptop, saya bukanya pakai HP, Pak. Oke, saya yang share screen ya. Saya coba cari tugasmu di Google Class ya. Iya. Oke, sambil nunggu ada yang mau tanya? Ada yang masih bingung? Saya, Pak. Ya, bentar. Siapa? Dinda Mutiara. Dinda Mutiara, oke. Ini, Pak, terkait yang kemarin perbedaan antara kontrak internasional sama public agreement. Kan punya saya itu MOU, Pak. Tapi dilihat dari elemen sama prinsip-prinsip yang udah Bapak jelasin itu, hampir semuanya ada. Jadi saya kemarin menentukan MOU yang saya ambil itu sebagai kontrak internasional, Pak. Sedangkan kemarin UMU di MOU juga, tapi antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan negara mana saya lupa, dan Bapak bilang itu public agreement. Oke. Oke, itu aja. Iya, Pak. Baik, saya mencoba mengawali jawabannya dengan bentuk-bentuk perjanjian. Banyak sekali bentuk perjanjian yang ada di dunia ini. Nah, kita harus mengkategorikan dari berbagai sudut pandang untuk membedakan perjanjian tersebut. Saya pernah bilang di awal ada namanya public agreement sama private agreement. Nah, kenapa Kementerian Pertahanan dengan itu kemarin Indonesia dengan mana? Lupa, Pak. Nah, Contohnya UU kemarin. Oke, ada Ministry of Defense of Indonesia sama negara mana gitu ya? Iya, Pak. Kontennya itu menurut teman-teman itu public atau private? Menurut teman-teman itu bicara ketahanan negara atau bisnis? Ketahanan negara. Nah, bukan jual beli senjata, bukan apa ya, pembayaran sesuatu ataupun kontrak bisnis. Nah, kalau kita melihat dari konten substansinya, ada bidang yang kita sebut sebagai umum, ada bidang yang kita sebut sebagai bisnis. Nah, kalau kita melihat dari substansi. Kemudian kita melihat dari bentuk. Bentuk ada berbagai macam bentuk. Ada dia bentuknya treaty, ada bentuknya covenant, ada bentuknya agreement, ada bentuknya MOU, ada MOA, banyak sekali. Nah, makanya untuk menentukan suatu perjanjian itu juga kita tidak bisa mengeneralisir. Jadi kita harus melihat tuh, title-nya apa ya, gitu. Kemudian subjeknya siapa ya, yang membuat perjanjian itu siapa ya, gitu. Nah, kita harus lihat itu. Kalau nggak bisa, kita nggak akan tahu nih jenis perjanjiannya apa. Terus yang paling urgent sebenarnya, Anda dengan melihat yang tanda tangan siapa. Nah, Anda melihat yang tanda tangan siapa, itu bisa tahu kita. Nah, jadi nanti Anda kalau misalnya bekerja dimanapun, misalnya mewakili sebuah international company as a head of legal,
Dan Anda punya kewenangan untuk tanda tangan. Nah, kira-kira kontrak yang dibangun itu bentuknya apa? Untuk bisnis kah? Untuk private kah? Nah, untuk pertanyaan siapa? Dinda Mutiara, saya harus melihat dulu bentuknya seperti apa gitu loh. Bunyinya apa gitu. Baru nanti kita bisa menentukan this is private or public sector. Nah, begitu ya. Begitu ya Dinda ya. Nah, jadi kita nggak bisa menentukan suatu perjanjian itu cuma ngelihat dari judulnya doang. Harus lihat dari sisinya. Judulnya itu G2G misalnya, government to government. Misalnya Bandung sama mana ya? Saya lupa dalam pembangunan Sister City. Nah, di dalam perjanjian Sister City itu ya, di situ ada pembelian alat ternyata di dalam MOA-nya. Ada MOU, kemudian turunan MOA, dia public sector, pembangunan kota. Tetapi ada bill of payment di situ, ada pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa kita kategorikan sebagai bisnis nggak? Bisa kita kategorikan sebagai private nggak? Nah, ini yang bisa kita lihat. Dia subjeknya sebagai public international subject, nah tetapi kontennya bisnis, nah gitu loh, beli alat. Nah ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi nggak semua serta-merta perjanjian itu MOU itu kemudian private, MOA itu private. No. Kita harus melihat secara keseluruhan. Jadi kita bisa tentukan itu sebagai apa. Oke, saya sudah menemukan tugasnya Cika. Mohon teman-teman bisa memperhatikan. Saya coba share screen. Nanti, oh iya jangan lupa Anda tulis nama dan NPM Anda di chat ya. Jadi saya absennya dari sini sama absen di tugas di Google Class. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nanti protes, saya masuk Pak. Oh, saya ada buktinya, begitu ya. Nah, saya coba share screen ya. Sebentar. Dek, kapan adek masuknya? Ke atas. Oke, saya persilakan Cika untuk bisa mempresentasikan tugasnya. Kita bisa lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kita yang kedua, yaitu menentukan apakah contoh perjanjian kerjasama yang kita dapatkan dari internet itu termasuk ke dalam kontrak drafting atau termasuk dalam public drafting. Jadi, berdasarkan apa yang telah kita pelajari minggu lalu, menurut saya perjanjian yang telah saya dapat dari internet itu termasuk ke dalam kontrak drafting. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa kontrak drafting itu, mohon maaf Pak, ini yang di screen itu bentuk perjanjiannya Pak. Jadi, yang mana? Yang analisisnya Pak. Oke. Yang analisisnya analisis perjanjian ini? Iya.
Oke. Saya coba stop dulu ya. Berarti tugas yang terakhir ya? Contoh bentuk atau legal kontraknya? Ya. Yang mana? Yang analisis, Pak. Oke, yang analisis ya. Analisis bentuk perjanjian. Oke, sebentar. Banyak ya? Kok nggak bisa di-download ya? Enggak, Pak. Oke, saya share screen dari sininya aja. Oke, silakan. Nah, tadi itu bentuk perjanjiannya teman-teman, ini analisisnya. Jadi kenapa saya mengatakan perjanjian tersebut termasuk ke dalam kontrak drafting? Seperti yang kita pelajari minggu kemarin, kontrak drafting itu terdiri dari head, body, dan tail. Nah, di sini head-nya itu terdiri dari judul. Judul dari perjanjian itu adalah Agreement between the Swiss Federal Council and the International Labour Organization concerning the legal status of the International Labour Organization in Switzerland. Nah, dari judulnya kita sudah tahu bahwa perjanjian ini adalah perjanjian antara Dewan Federal Swiss dan Organisasi Buruh Internasional mengenai status hukum Organisasi Buruh Internasional di Swiss. Berdasarkan judul tersebut, dapat diidentifikasikan bahwa perjanjian ini terdiri dari dua pihak atau dua badan hukum, yaitu Dewan Federal Swiss dengan Organisasi Buruh Internasional. Selanjutnya, masih di bagian head, terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan dari perjanjian ini berbunyi, perjanjian ini didahului dengan pembukaan yang bertuliskan untuk mengatur status hukum Organisasi Perburuhan Internasional di Swiss setelah pembubaran Liga Bangsa-Bangsa. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan. Pertimbangan dari perjanjian ini yaitu tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan oleh organisasi buruh, kewajiban, serta kekebalan, maupun kewenangan, baik itu kewenangan antara organisasi buruh di Swiss dengan Dewan Federal Swiss. Selanjutnya, body, hak dan kewajiban. Perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Saya mengutip dari bentuk perjanjian tersebut. Yang pertama, Dewan Federal berkewajiban mengakui kepribadian internasional dan kapasitas hukum dari organisasi buruh, serta berhak untuk melakukan pertemuan di antara keduanya. Sementara, organisasi buruh internasional berkewajiban melakukan pertemuan dan berhak memperoleh tempat tinggal, kekebalan hukum, kebebasan pajak maupun bea cukai, serta memiliki hak dan kewajiban untuk melepaskan kekebalan pejabat manapun dalam hal apapun, di mana ia menganggap bahwa kekebalan akan menghambat jalannya keadilan. Selanjutnya itu dalam kontrak drafting terdiri dari teknis pelaksanaan.
Nah, di sini dijelaskan bahwa teknis pelaksanaannya itu terdapat di pasal 30, akan saya bacakan, pasal 30 ayat 1, yaitu perjanjian ini dapat direvisi atas permintaan salah satu pihak. Kedua, dalam hal ini kedua belah pihak harus berkonsultasi satu sama lain tentang modifikasi yang akan dibuat dalam ketentuannya. Pasal 30 ayat 3, jika negosiasi tidak menghasilkan pemahaman dalam 1 tahun perjanjian, dapat dikecam oleh satu pihak dengan pemberitahuan 2 tahun. Selain itu, dalam perjanjian ini juga dituliskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut diselesaikan oleh pengaturan untuk dieksekusi dan ditandatangani pada 11 Maret 1946 serta diberlakukan mulai 27 Mei 1946. Yang terakhir yaitu kenapa saya mengatakan ini sebagai kontrak drafting, karena di bagian tail dijelaskan pula tentang perjanjian tersebut dapat direvisi atas permintaan salah satu pihak dan akan dimodifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya terdapat jurisdiksi yang berisi di pasal 27 ayat 1, perbedaan pendapat tentang penerapan atau interpretasi perjanjian ini atau pengaturan untuk eksekusi yang belum diselesaikan dengan percakapan langsung antara para pihak dapat diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan yang beranggotakan 3 anggota yang akan dibentuk pada saat kedatangan mulai berlaku perjanjian ini. Pasal 27 ayat 2, Dewan Federal Swiss dan Organisasi Buruh Internasional masing-masing akan memilih 1 anggota pengadilan. Pasal 27 ayat 3, para hakim yang ditunjuk harus memilih presiden mereka. Selanjutnya, pasal 27 ayat 4, dalam hal terjadi perselisihan di antara para hakim mengenai pemilihan presiden, presiden akan dipilih oleh Presiden Mahkamah Agung Belanda atas permintaan para anggota pengadilan. Pasal 27 ayat 5, pengadilan dapat disita atas permohonan oleh salah satu pihak. Selanjutnya, pasal 27 ayat 6, pengadilan harus menentukan prosedurnya sendiri. Selanjutnya, kategori terakhir yaitu perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak meskipun tidak disebutkan secara gamblang, tetapi di situ dijelaskan bahwa perjanjian ini ditandatangani pada 11 Maret 1946 dan mulai berlaku pada 27 Mei 1946. Tetapi dari perjanjian ini ada satu kriteria yang menurut saya tidak disebutkan secara gamblang, yaitu tentang force majeure, yaitu keadaan yang tidak terkendali. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya stop sharingnya, saya ada yang harus saya luruskan dulu ya, untuk teman-teman semua dan Cika. Kata kontrak drafting itu artinya apa? Oke, sekarang sudah unmute semua ya. Arti kontrak drafting itu apa? Penyusunan kontrak. Penyusunan ya, perencanaan, drafting, pembuatan gitu ya. So, it is not agreement atau kontrak gitu ya. Jadi jangan pernah teman-teman bilang ini drafting, kontrak drafting. Itu sebuah perjanjian. Jangan sampai salah ya. Jadi kalau teman-teman mau bilang perjanjian, bilang as agreement. Kontrak, bilang kontrak, not drafting. Ya. Nah, itu ya. Kalau ini sudah ditandatangani, sudah dilaksanakan, this is agreement, not drafting. Drafting itu belum ditandatangani loh, baru mau dibuat gitu loh. Jadi mata kuliah ini mata kuliah pembuatan. Nah, gimana cara ngebuatnya? Saya tampilkan contoh-contoh, teman-teman suruh cari. Nah, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai salah penyebutan lagi ya. Saya yakin teman-teman kalau memang bukan basicnya hukum, nggak ada masalah itu kalau salah. Nah, saya harap salahnya di sini aja nih, di forum ini aja. Anda keluar, nggak ada salah-salah lagi. Oke, begitu ya? Nah, melihat
melihat title-nya yang diberikan oleh Cika, yang bahwasannya, coba kita lihat bersama di sini adalah Agreement between Swiss Federal Council. Jadi ini konsilnya negara Swiss nih, badan pemerintah, dengan ILO, punya United Nation, tentang status hukum. Status hukum ILO di Switzerland. Anda melihat kontrak nggak di sini? Anda melihat bisnis nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Anda melihat private atau public di sini? Public. Public. So, saya simpulkan buat teman-teman ya. Kita kerucutkan aja lah kalau memang teman-teman tidak punya basic hukum. Jadi begini, kalau bicara agreement, bicara perjanjian, kalau tidak ada bisnisnya, kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya. Pada umumnya kita tidak sebut itu sebagai kontrak. Ya. Tapi kalau sudah bicara bayar-membayar, hak kewajiban yang apa yang harus dipenuhi, kirim-mengirim barang, pembayaran, pendirian perusahaan, dan lain-lain, itu baru kita sebut kontrak. Tapi kalau perjanjian banyak macamnya. Ya, di Konvensi Wina tentang International Agreement, yang bicara masalah Public International Agreement, itu ada yang kemarin materi yang saya kasih. Nah, itu ada. Nah, tapi kalau kontrak, coba Anda buka di CISG yang saya udah kasih itu, sama di punyanya Unidroid. Itu format kontrak. Anda bisa lihat. Saya harus bilang ke Cika bahwa apa yang Anda jelaskan sebagai kontrak, no. Ini bukan kontrak. Ini agreement. Ini perjanjian publik antara negara, pemerintahan, wakil negara dengan organisasi publik internasional. Begitu ya. Nah, saya kasih contoh sekarang ya. Nanti saya mau teman-teman bisa jawab. Oke, sudah terlihat ya. Nah, menurut Anda, dengan judul begini, ini dinamakan apa? Kontrak. Siapa yang mau jawab? Kenapa dibilang kontrak? Oke, silakan. Menurut saya ini kontrak ya Pak, karena di sini ada kata seller and buyer, jadi kayak ada aktivitas bisnis di dalam draftnya mungkin. Terus dia juga public limited. Jadi kayak hasil draftnya itu bukan tidak menjadikan publik sebagai subjek hukumnya, tapi hanya dua aktor saja yang saling berkaitan yang menjadi subjek hukum gitu. Oke, ya. Terus di situ juga ada name and positions of the company representative who signs the agreement. Jadi tanda tangannya itu juga diwakilkan dari dari perwakilan perusahaannya juga, Pak. Oke. Saya bilang ini kontrak. Tapi tadi saya jelaskan bahwasannya ada yang subjeknya itu publik negara atau pemerintahan negara atau pemerintah daerah
itu punya perjanjian dengan perusahaan multinasional atau international company yang ada di luar negeri terhadap mungkin pengadaan alat kesehatan, pengadaan apa, pembangunan apa. Contohnya negara Indonesia kerjasama dengan Bank of China, masalah kredit, peminjaman investasi. Apakah bisa disebut sebagai kontrak? Tidak. Bisa. Bisa tidak, bisa iya. Kenapa? Well, kita harus Tergantung konten. lihat substansinya, kontennya apa. Karena subjeknya satu negara, satunya multinational company, Bank of China. Nah, Bank of China ini dia kasih kredit, bunyinya begini. Subjeknya ini, subjeknya Bank of China dengan pemerintah Indonesia. Itu ya. Itu bisa dibilang kontrak juga. Kenapa? Iya, Pak. Karena walaupun public, subjeknya public dan private, tapi kontennya itu bicara kontrak, bicara bisnis. Nah, kita lihat lagi. Ya. Di sini disebut this model of international sale contract. Biasanya dipakai di mana nih kata-kata ini? Oh, itu ya, Pak. Kerjasama perdagangan. Bukan, tadi kan ada yang bilang bahwa tadi kalau yang sebelumnya itu ada di head ya. Ini ada di head. Bagian head. Nah, sekarang kalau ini di bagian mana nih? This model international compare masih di head bukan sih Pak ini, Pak? Yang lain? Coba yang lain. Detail. Di title. Ayo. Kayaknya di head ya, Pak. Soalnya kayak rujukan, bukan sini, Pak. Ada rujuk. Dibaca dong, dibaca. Ini dibagi deh, Pak. Nah, kita lihat dari awal ya. Isinya apa sih kalau head itu? Nah, ini saya ambil dari CISG sama Unidroid. Ya, kurang lebih sama. Cuma prinsip-prinsipnya yang beda. Di awal dan di akhir, misalnya di akhir head gitu ya, subjek dan parties, atau di awal body, atau di akhir body, di awal tail. Nah, itu bisa saja berkesinambungan. Bisa subjek parties itu udah jadi di body. Misalnya artikel satunya, pasal satunya, pihak yang berjanji adalah perusahaan ini, kemudian disebut sebagai pihak pertama. Kedua, perusahaan ini yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, itu yang ada di Indonesia kurang lebih gitu ya, contoh seperti itu. Nah, kalau contohnya yang di luar negeri seperti apa? Kontrak luar negeri seperti apa? Nah, kita lihat. Nah, ini masuk di mana nih? Pendahuluan. Ada introduction. Kenapa saya bilang introduction di situ? Ayo. Ada kata-kata nggak yang di situ yang menunjukkan this paragraph for introduction? Ada nggak? This model of international sale contract is used by companies position itu, Pak. Intended to be. Terus this contract is intended to be used for the sale of products. Itu kayak keterangan kayak pendahuluan isi kontraknya.
Paragraf ini menjelaskan isi dari kontrak tersebut. Sama kayak batang tubuh UUD 45. Ada nggak di pendahuluannya? Ada. Ada di preambelnya kan, ada di pembukaannya kan. Iya, Pak. Dia umum bicara dari A sampai Z, tapi not technically. Nah, tuh ya. Jadi teman-teman harus bisa. Nah, kalau ini masuknya di mana? Subjek. Ayo. Masih di bagian Ayo yang lain. Di bagian body. Di bagian body, Pak. Kenapa di bagian body? Karena ada harga. Dia menjelaskan bahwa perjanjian itu pembayaran, Pak. Nah, konten, dia ada price. dia Karena sudah ada masuk teknis ya, dia masuk jangka waktu teknis. juga pelaksanaan. Jangka waktu kontrak, Nah, pembayaran. ini masuk di mana? Social situation. Di bagian Ini tail, Pak. tail, betul, tail. Kenapa tail? Karena dia seperti Karena menjelaskan menjelaskan tentang force major. ya, pertimbangan gitu, Pak. Oke, ini yang saya bilang antara akhir dan awal dari subbagian itu bisa bergabung ya. Ada posisi abu-abu di situ. Bisa dari isi, bisa di ekor, gitu ya. Tinggal kepentingannya apa. Oke? Oke, Pak. Ini Bagian Body. ini body ya. di body. Ini Penyelesaian. Required state. Body. Masih ini body. di body. Oke. Technical aspects. Ini Body. could be body, could be tail, ya. Oke. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan di atas, teman-teman ada yang merasa bingung nggak? Kalau bahasa Indonesia, kontrak bahasa Indonesia, saya nggak perlu jelaskan lah ya, teman-teman bisa cari. Nah, kalau international legal contract, saya harus kasih tahu yang seperti tadi. Umumnya, ya, agreement itu, ya, dipakai untuk perjanjian yang sifatnya umum. Tapi ada beberapa hal yang bicara kontrak juga yang judulnya agreement. Tetapi kalau kita melihat judulnya kontrak, 90% talking about business. Ya. Jadi Anda harus sudah bisa membedakan, oh kalau judulnya sudah ada kontrak, atau memorandum of agreement, atau agreement, dia udah bicara teknis nih. Nah, baru kita lihat ke bawahnya lagi. Subjeknya siapa? Kalau dia
government to government, bisa saja public, bisa saja private. Tapi kalau sudah multinational company 70% dia bisnis. Tapi kita belum tahu apakah perjanjiannya bilang hibah, kemudian menceritakan tentang CSR, kita nggak tahu kan? Nah, Anda harus loncat lagi ke mana? Ke introduction-nya. Dilihat. Ada nggak perjanjian yang nggak ada introduction? Banyak. Nah, Anda harus lihat juga. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, perusahaan A. Perusahaan B selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Langsung dia masuk pasal 1. Artikel 1. Right and obligations. Pihak pertama harus bertanggung jawab tentang ini. Pihak kedua menerima. Pihak pertama harus ini, harus ke ini. Nah, banyak seperti itu. Jadi Anda harus loncat ke bab berikutnya. Kemudian isinya oke, nanti dulu kita lihat. Kita lihat yang tanda tangan, siapa. Nah, baru kita lihat isinya untuk memastikan bahwa perjanjian itu contract or agreement as a public or private. Nah, saya harap teman-teman dengan melihat, walaupun kita nggak punya waktu banyak untuk membedah semua perjanjian, ya, saya harap teman-teman bisa mengambil dasar-dasar dari pembuatan agreement itu sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat contoh, berarti Anda harus bisa buat seperti itu. Nah, tugasnya, ini buat tugas UAS saya ya. Kalau UASnya Bu Fitri nanti ada sendiri. Ya. Tugasnya adalah Anda buat perjanjian internasional. Kontrak ya, maksud saya kontrak. Bisnis, not public. Tentang apapun. Yang penting jual beli. Anggap Anda sebagai direktur of international company. Oke, clear? Kemudian Anda anonymous lah, terserah mau namanya siapapun, nggak apa-apa. Tapi yang mau saya lihat adalah isi-isinya. 1 apa, pasal 2 apa, pasal 3 apa, pasal 4 apa. Materi saya seutuhnya akan saya share di Google Class hari ini. Jadi Anda bisa lihat. Dan Anda juga bisa lihat dari tugas-tugas Anda yang kemarin. Kalau belum dapat yang kontraknya, berarti Anda harus cari lagi. Saya nggak mau yang public ya, saya yang mau yang kontrak, yang private. Yang ada bayar-membayar, business to business. Cara pembayarannya seperti apa. Dan saya mau international legal contract. Gitu ya. 2 versi ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kan sudah bicara hubungan internasional nih. Oke? Baik. Itu materi terakhir dari saya. Jadi saya sebenarnya, saya bilang sama Bu Fitri juga, Mbak Fitri, saya nggak puas dengan 3 pertemuan saja sebenarnya Mbak, tapi memang kondisi yang harus memaksa kita seperti ini. Ada pertanyaan, monggo. Saya buka sampai 10 menit ke depan. Saya Pak. Ya, Rijal, silakan. Rijal Pak Vio Pak. Oh, siapa yang nanya? Saya Pak Vio Pak. Oke, Vio, silakan. Untuk itu Pak yang puas nanti kan itu buat kita international legal contract. Misalkan saya sebagai individu saya berhalusinasi, saya buat perjanjian itu dengan perusahaan di luar negeri, Pak. Itu berarti itu masuk ke legal international legal contract kan, Pak? Misalkan saya mempunyai yang ada untuk ditawarkan apa ya, saya punya software gitu dan saya dibeli sama perusahaan itu. Jadi itu bisa termasuk perjanjian kan, Pak? Sekali lagi saya bilang ya. Jadi buat teman-teman semua, tugas Anda membuat kontrak internasional. Ya.
Jadi mau negara manapun perusahaannya silakan. Jadi kalau sudah bicara internasional kan lintas negara. Ya kan? Ya, Pak. Nah, silakan anomus. Mau pakai nama siapapun, mau istilah siapapun, mau negara, Anda sebagai direkturnya. Anda yang sign di situ, Anda yang tanda tangan di situ. Anda yang menentukan. Lawannya siapa lawan perjanjiannya? Ya terserah Anda. Kreatifnya harus dibangkitkan di situ ya. Harus punya imajinasi tinggi gitu. Kalau ini nggak bisa kita. Oke, ada yang lain? Jelas ya, Vio ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, ada yang lain? Rizal, oke, Rizal. Rizal udah tunjuk tangan. Nah, biasanya kalau kontrak internasional itu, nah kebetulan saya itu tugas kemarin itu, ini kan kontrak antara pemerintah Kota Surabaya dengan judulnya tujuan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program bantuan sosial kemanusiaan. Nah, ini pakai ya. Terus wakil dari World Vision International itu yang hosting itu di California, US. Jadi mereka di sini pakai perwakilan yang ada di Indonesia. Nah, terus kalau saya lihat kemarin udah saya beda itu, kalau menurut saya masuk kontrak, soalnya di sini ada teknis kayak hak dan kewajiban, terus pokoknya yang udah masuk komponen kontrak. Tapi saya di sini masih bingungnya karena maksudnya masih beneran bukan gitu, soalnya ini antara pemerintah sama organisasi gitu, dan bidangnya dalam program bantuan sosial kemanusiaan, tapi masing-masing ada hak dan kewajibannya. Oke, saya coba baca ya. Saya coba cari dulu perjanjianmu ya. Suaramu agak putus-putus, tapi saya menangkap lah ya apa yang kamu tanyakan ya. Tugas yang terakhir yang perjanjian kerjasama Pemkot Surabaya dengan World Vision ya. Ya. Oke, dalam rangka pelaksanaan program bantuan sosial kemanusiaan. Oke. Ini yang saya bilang tadi adalah kontrak hibah ya, agreement hibah ya. Ada draft aslinya nggak? Ada Pak, kalau yang draft aslinya di tugas yang pertama, kalau yang di terakhir itu yang udah saya pindah. Yang draft aslinya di tugas pertama. Bentar ya. Kamu nggak ngumpul di yang pertama tugasnya? Pak, di Google Form itu. Di Google Class? Di Google Class, ya. Hah? Oke. Ya, di Google Class. Saya coba share screen ya. Oke, perjanjian kerjasama pemerintah. Oke, ini translate ya. Baik, perusahaan ini dikuasakan oleh Trihadi Saptowadi. World Vision International ya. Yang lainnya tolong di-unmute ya. Kemudian walaupun dia dikuasakan oleh Trihadi di sini ya,
Dia mengatasnamakan perusahaan internasional, ya, World Vision International. Kemudian yang bertempat di California, Amerika Serikat. Perjanjiannya pakai Indonesia, tapi yang bahasa Inggris pasti ada. Nah, ruang lingkup kegiatannya seperti apa? Nah, kita melihat ada nggak teknisnya di sini? Kira-kira. Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak kedua. Detailnya ada nggak dananya? Nggak ada, kan? Ada, Pak. Nggak ada. Oke. Oke, umum sekali ya. Kemudian, hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian akan diatur dalam perjanjian tambahan, addendum. Nah, nih. Saya bilang ini sebagai understanding. Memorandum of Understanding. Jadi perjanjian kerjasama ini belum mengatur secara teknis. Dia disebut agreement. As agreement, not contract. Gitu ya. Di bagian atas itu di introduction dia bilang kalau bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan memorandum saling pengertian itu, Pak. Nah itu di bawahnya itu. Nah, ini ya. Mana? Di introduction atau di mana? Di bawah pihak itu, di bawahnya Trisap Wadi itu, bawahnya lagi. Bawahnya pas. Nah itu. Bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan memorandum atau Departemen World Vision. Oke. Ini Departemen Sosial Republik Indonesia dengan perusahaan. Departemen Sosialnya Indonesia ya. Kalau ini perjanjian dengan Pemkot Surabaya. Nah, menurut Anda yang nih, saya ambil contoh aja ya. Pembiayaan di pasal 4. Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan program kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak kedua. Pihak kedua yaitu World International, ya, perusahaan multinasional itu. Nah, menurut Anda harus ada perjanjian lain nggak? Ada, Bapak. Bisa ada, bisa enggak ya. Bisa ada, bisa enggak. Pahami kalimatnya. Pahami kalimatnya. Sepenuhnya merupakan tanggung jawab pihak kedua. Jadi pihak pertama nggak ada hak. Ya nggak? Ya. Nah, pihak pertama nggak ada hak, kemudian bisa dibuat perjanjian baru, bisa dibuat perjanjian atau dipakai perjanjian ini. Tapi ini bukan kontrak sebenarnya. Ini agreement. Nah, itu yang saya bilang, ini sebenarnya masih dikategorikan sebagai MOU, understanding. Karena dia berdasarkan understanding juga. Tapi kalau udah bicara kontrak, dia udah bicara bisnis. Saya transfer 1M untuk DP. Barang yang harus masuk ke pihak kedua sekian ton. Nah, itu bisnis kontrak. Nah, tapi kalau ini agreement. Yang saya bilang agreement itu banyak. Understanding itu agreement. Letter of intent itu agreement. Nah, gitu ya. Begitu ya, Jal ya. Jadi nggak ada salah sebenarnya teman-teman mau bicara kontrak juga nggak ada masalah. Tapi kok nggak pas gitu loh sebagai istilah internasionalnya gitu. Nah, saya melihat itu. Jadi teman-teman harus pas juga melihat sebuah istilah yang digabungkan di dalam ataupun yang dipakai dalam legal capacity-nya, perbuatan hukumnya gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak? Tadi maksudnya agreement gitu ya, Pak? Tugasnya clear? Jelas? Mohon izin Pak Bayu. Siapa? Ismu. Oke.
Suaramu kecil sekali. Kalau enggak di chat aja pertanyaannya. Iya, Pak. Udah Ya, oke. kedengeran belum? Udah. Ya. Jadi mungkin nggak cuma saya atau teman-teman juga mungkin merasa masih kurang mampu untuk membedakan di mana kontrak dan juga di mana agreement. Nah, saya ingin mengambil contoh, Pak, untuk yang kontrak yang saya upload kemarin di tugas pertama, itu menurut Pak Bayu itu kontrak atau bagaimana ya, Pak? Soalnya dari penjelasan Pak Bayu tadi, kontrak internasional itu antara satu pihak di negara yang lain dengan negara yang lain. Sedangkan kontrak yang saya ambil kemarin sebagai contoh, itu kerjasamanya antara perusahaan di satu negara, Pak. Oke. Jadi menurut pandangan Bapak itu sama, itu kontrak internasional apa bukan? Karena Dunkin di sini kan Dunkinnya sudah menurut saya sudah multinasional Dunkinnya. Meskipun induknya memang di Amerika. Jadi saya sedikit bingung cara menentukan dia kontrak internasional itu seperti apa. Sedangkan dalam analisis saya yang tugas kedua ini, dari mulai judul hingga body itu cocok dengan kontrak internasional. Namun di bagian tail, itu di bagian addendum, itu dinyatakan bahwa tidak ada tambahan pasal. Tapi di bagian dispute settlement-nya, itu dinyatakan bahwasanya jika ada permasalahan, maka hukum yang dipakai adalah hukum di negara yang tempat mereka menandatangani kesepakatan. Nah, di tanda tangan bawahnya juga, itu jelas bahwasanya tanda tangannya antara pihak bank dan juga pihak perusahaan sebagai peminjam uang dari bank tersebut. Jadi saya agak bingung di situ, Pak, untuk membedakannya. Karena cocok, tapi ada bagian-bagian yang tidak cocok kayak gitu. Oke, kita coba buka ya. Oke, credit agreement. Ini perjanjian kredit ya. Iya, Pak. Sama kayak kalau kita mau minjem duit di bank. Saya buka dulu biar gede. Ini ada 440 halaman ini. Iya, siapa? Sama halnya kalau orang tuamu pinjam uang di bank. Ya. Kalau kalian kan belum boleh nih, belum cukup umur ya, belum cakap. Perjanjian ini 2010 ditandatangani oleh bukan di antara Dunkin Finance Corp. Mohon maaf, Pak, layarnya nggak kelihatan. Yang lain nggak kelihatan juga? Muncul, Pak, di tempat Setengah, saya. tapi Kelihatan nggak? ya sudah kelihatan, Pak. Oke ya. Apa sih? Gue terus. Yang lain unmute. Oke ya. Antara Dunkin Holding sama Barclays Bank. Ditandatangani di mana? Coba kita lihat. Wah, banyak sekali nih ya. Ini penjelasan. Bentar. Oke. Perjanjian kredit, kalau kita lihat di sini, ini kan di satu negara atau di negara antar negara atau satu negara? Ismu. Ya, Pak. Ini satu negara atau dua negara? Dan kita itu di ini. Juga kalau nggak salah di Amerika ada di jadi masih belum karena banyak banget juga 400 halaman. Bingungnya
gimana caranya biar 440 halaman itu bisa terbaca dengan baik. Control F cari sign. Extension. Oke, begini ya, Ismu ya. Kita harus tahu dulu, walaupun perusahaan itu multinasional, contoh nih ya, di Indonesia apa menurutmu perusahaan yang multinasional? Ayo. Contoh perusahaan multinasional. McDonald yang baru ditutup ya di Sarina. Apalagi? Unilever, Pak. Unilever. Apalagi? Starbucks. Oke. Berdiri di Indonesia pakai izin negara siapa? Negara kita, Pak. Negara Indonesia. Nah, kita harus lihat dulu. Walaupun dia punya asing, dia berkedudukan di luar negeri pusatnya, tapi dia punya cabang di Indonesia. Dia pakai hukum Indonesia berdirinya. Dia minjem duit pakai International Bank. Contohnya BCA, Bank Sentral of Asia. Pusatnya di mana? Di Indonesia kah BCA? Perusahaan multinasional juga di mana-mana. Tapi sama-sama berkedudukan di Indonesia, pakai hukum Indonesia. Nah, itu kita sebut sebagai international contract, bukan? Jadi teman-teman jangan cuma ngelihat bahasa Inggrisnya aja. Tapi kita lihat juga berkedudukan di manakah perusahaan tersebut. Begitu. Di satu negara yang sama, dia nggak dihitung sebagai international contract ya? Sebenarnya bisa kalau ada produk luar misalnya. Ada unsur-unsur asingnya. Apa sih pembeda antara national contract sama international contract? Bukan bahasa loh hari ini yang pembedanya itu. Yang membedakan adalah foreign elements. Di slide saya bilang ada. Foreign elements-nya apa aja? Madam, kiluan. Indah. Coba sekarang. Kira-kira foreign elements-nya apa? Belum. Yuk dulu kawan. Nah, kalau itu sudah tahu, ya, kalau itu sudah kita ketahui, baru kita bisa international legal contract itu kita bisa cari definisinya, kita cari unsur-unsurnya. Nah, tapi kalau dia cuma perjanjian itu di suatu negara sama-sama perusahaan asing, kita bisa sebut sebagai international legal contract. Kenapa? Karena yang mempunyai perjanjian adalah subjeknya adalah international company. Nah, ada lagi nggak foreign elements lagi selain itu? Ada. Misalnya, penyelesaian sengketanya nggak negara situ, nggak negara Indonesia, tapi dia menunjuk negara lain. Gitu. Kalau dia menunjuk negara lain, baru kita bisa melihat ada unsur asingnya. Jadi gini, tugas teman-teman ya. Yang pertama adalah jangan lihat public atau private-nya.
Tapi yang saya suruh adalah Anda sebagai direktur yang berkedudukan di Indonesia, Anda mau buat perjanjian sama negara lain, perusahaan lain yang nggak ada di Indonesia. Gitu. Kalau dia perusahaan satu, perusahaan asing, kemudian ada perusahaan asing juga, sama-sama berkedudukan di Indonesia, terus punya perjanjian yang ngurusin masalah di Indonesia aja, nggak ada foreign elements-nya, kita nggak bisa sebut itu sebagai international legal contract. Kenapa? Karena sama-sama berkedudukan. Gitu loh. Walaupun dia disebut sebagai McDonald Jakarta gitu. Karena yang tanda tangan tuh direkturnya yang dari Jakarta, bukan direkturnya yang di pusat. Kecuali yang tanda tangan direktur yang ada di California misalnya, di United States, yang punya perjanjian. Nah kita lihat sign-nya itu makanya. Yang tanda tangan tuh sopo gitu loh. Siapa yang tanda tangan? Nah, kalau kita melihat itu yang ditanda tangannya direktur dari luar negeri, oh dia sebagai subjek luar negeri, subjek hukumnya dari luar, yang tanda tangan atas nama pusat. Tapi kalau yang tanda tangan direktur Jakarta, ya bukan internasional itu. Nah, tapi kita tidak melihat itu ya. Saya mau teman-teman melihat dan menganalisa bagaimana membuat perjanjian atau kontrak internasional. Ngawang-ngawang deh boleh deh. Imajinasinya dipakai. Ya. Kira-kira itu ya. Ismu ya. Ya, Pak. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih, Pak. Nggak ada? Baik. Yang belum tulis absen, silahkan tulis. 5 menit ke depan saya close, saya leave meeting. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif rekan-rekan semua. Kemudian tolong dikabari ke teman-teman yang nggak masuk untuk buat tugas, karena itu nilai dari saya juga. Kalau nggak ada nilai, ya waalaikumsalam. Mungkin kita ketemu lagi di next year ya. Jadi, kalau ada kurang-kurang kata, kesalahan perbuatan, penyampaian yang tidak maksimal, penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baik, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ade. Pak.